Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pencemaran tanah, pencemaran air, dan udara. Materi pencemaran tanah akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Yaumal Hajil Akbar. Pencemaran air akan disampaikan oleh Indri Ayu Fahmi Gunawan, dan pencemaran udara akan disampaikan oleh Nurul Komaria. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka zat tersebut dapat menguap, tersapu air, hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendam sebagai zat kimia beracun di tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, yang berisi yaitu tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penyebab pencemaran tanah secara umum disebabkan oleh 3 limbah, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik bisa menyebabkan pencemaran tanah yang berasal dari permukaan penduduk, perdagangan pasar, tempat usaha, hotel, dan lain sebagainya. Sedangkan di kelembagaan, misalnya kantor-kantor pemerintahan, swasta, wisata, dan bisa berupa limbah padat maupun cair. Limbah padat berupa sampah organik, anorganik yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya yaitu kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik, air mineral, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, dan cat jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air dan membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri bisa menyebabkan pencemaran tanah yang berasal dari pabrik, manufaktur, industri kecil, industri perumahan, dan bisa berupa limbah padat maupun cair. Limbah padat berupa hasil pembuangan industri yang berasal dari proses pengolahan, misalnya yaitu kertas, rayon, pengawetan buah, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah cair berupa hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya yaitu sisa pengolahan industri pelapisan logam, industri kimia, dan zat hasil dari proses industri pelapisan logam. Yang ketiga yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian bisa menyebabkan pencemaran yang berasal dari sisa-sisa pupuk sintetik atau kimia untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya yaitu pupuk urea, pestisida, pemberantas hama tanaman. Dampak dari pencemaran tanah yaitu pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung berbagai tipe polutan atau zat berbahaya. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Yang kedua yaitu pada ekosistem. Dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem berupa perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran tanah yaitu 1. Remediasi. Remediasi merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan in situ meliputi pembersihan di lokasi, terdiri dari pembersihan, wetting atau injeksi, dan bioremediasi. Pembersihan ex situ lebih murah dan lebih murah. Yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang tidak beracun atau karbon dioksida dan air. Sekian, terima kasih dari saya tentang presentasi pencemaran tanah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indri Ayu Fahmi Gunawan tentang pencemaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Ayu Fahmi Gunawan, Biologi 1, dan akan meneruskan presentasi yang kedua, yaitu pencemaran air. Dalam UU nomor 2003 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan PPRI nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, dari definisi tersebut tersirat bahwa pencemaran air dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dari kegiatan manusia itu sendiri.
Pencemaran air biasanya terjadi di hulu sungai, danau, dan juga lautan. Sumber pencemaran air kebanyakan dari sampah rumah tangga dan juga dari limbah pabrik yang memang sengaja dibuang ke perairan. Ciri-ciri air yang tercemar dapat dilihat dari warna, bau, dan juga bisa diukur dari derajat keasaman dan jumlah mikroorganisme dalam air. Penyebab pencemaran air juga dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air. Yang kedua, industri yang membuang berbagai macam polutan ke dalam air. Limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutri, dan lain-lain. Limbah tersebut memiliki efek termal terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Yang ketiga, seperti limbah pabrik yang langsung mengalir ke sungai. Contohnya yang ada di Indonesia yaitu Sungai Citarum. Selanjutnya, pencemaran air oleh sampah. Karena kebanyakan plastik atau sampah-sampah dibuang langsung ke sungai. Yang terakhir, penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak. Dampak pencemaran air tersebut bisa mengakibatkan datangnya musibah banjir, bahkan bisa saja menyebabkan banjir bandang. Yang kedua, sumber air lama-kelamaan menjadi berkurang. Yang ketiga, berbagai macam penyakit bisa datang karena air tercemar. Yang keempat, ekosistem sungai bisa terganggu. Yang kelima, para nelayan menjadi rugi. Bahkan bisa jadi kerugiannya akan besar sekali karena ikan-ikan yang mereka tangkap sudah tercemar. Yang selanjutnya, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Dan yang terakhir, pendangkalan perairan. Upaya yang harus dilakukan supaya tidak berlarut-larut harus segera diatasi dengan cara yang paling tepat, yaitu industri atau pabrik sebaiknya ditempatkan pada daerah yang jauh dari pemukiman padat penduduk. Tujuannya untuk mencegah lingkungan air, lingkungan darat, dan lingkungan udara agar tidak tercemar. Yang kedua, buanglah selalu sampah pada tempatnya. Sangat dianjurkan untuk mengelola sampah dengan cara yang baik. Harus dipisahkan mana yang organik dan mana yang non-organik. Karena dengan begini, pencemaran air bisa dicegah dapat ditanggulangi. Yang ketiga, terus-menerus dilakukan upaya untuk mereboisasi hutan. Tujuannya supaya keseimbangan hutan terjaga dan juga dapat meningkatkan ekosistem hutan. Dan yang terpenting, dapat memiliki peningkatan air dalam tanah. Dengan demikian, air yang ada di dalam tanah bisa selalu terjaga keseimbangannya. Keempat, menanggulangi pencemaran air juga bisa datang dari diri kita sendiri, yaitu dengan sebisa mungkin mendaur ulang sampah-sampah dan botol yang terbuat dari plastik didaur ulang menjadi bahan-bahan yang berguna, misalnya dijadikan kerajinan. Contohnya dompet, tas, dan berbagai produk yang lain. Yang terakhir, yang terpenting yaitu kesadaran diri kita sendiri untuk lebih mencintai lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan hal ini air bisa lebih baik dari sebelumnya dan juga dapat mencegah bahkan menanggulangi pencemaran air. Sekian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya saya serahkan kepada presentator yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Komaria. Saya dari kelompok 10 mata kuliah pengetahuan lingkungan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya tentang pencemaran. Topik yang saya angkat di sini adalah pencemaran udara. Di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian pencemaran udara. Yang kedua, penyebab terjadinya pencemaran udara. Yang ketiga, dampak dari pencemaran udara itu sendiri. Dan yang terakhir adalah cara untuk mengatasi dan menanggulangi terjadinya pencemaran udara. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari pencemaran udara. Pencemaran udara adalah berubahnya susunan komposisi udara dari keadaan normal atau masuknya zat-zat pencemar baik berupa gas-gas ataupun partikel kecil yang biasa disebut aerosol ke dalam udara dalam jumlah tertentu untuk kurun waktu yang cukup lama sehingga dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah penyebab terjadinya pencemaran udara. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan manusia. Yang kedua, berasal dari sumber alami. Dan yang ketiga, berasal dari gas-gas pencemar. Yang pertama, berasal dari kegiatan manusia seperti dari kegiatan transportasi, asap rokok, dan lain sebagainya. Yang kedua, berasal dari sumber alami seperti aktivitas gunung Merapi ketika hendak melakukan erupsi. Dan yang terakhir berasal dari gas-gas pencemar seperti karbon monoksida, karbon dioksida, CFC atau klorofluorokarbon, metana, dan lain sebagainya.
Poin yang ketiga adalah dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara yang pertama adalah hujan asam. Hujan asam dapat terjadi karena adanya zat SO2 dan NO2 yang bergabung dengan air sehingga menurunkan pH air menjadi asam. Yang kedua, dampak pada kesehatan. Dampak pada kesehatan yang dapat kita rasakan sampai saat ini adalah terjadinya ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Yang ketiga adalah terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat terjadi karena terdapat gas CO2 dan CFC yang terdapat di lapisan stratosfer bumi sehingga menutupi permukaan bumi dan menyerap radiasi panas matahari yang kemudian dipantulkan ke bumi sehingga suhu bumi meningkat. Yang selanjutnya adalah global warming. Global warming dapat terjadi karena adanya efek rumah kaca. Apabila global warming terjadi, maka dapat menyebabkan mencairnya es di kutub utara. Yang kedua, naiknya suhu bumi baik secara regional maupun global. Dan yang terakhir adalah terjadinya ozon yang berlubang. Hal ini dapat terjadi karena adanya emisi dari CFC atau klorofluorokarbon yang menyebabkan perombakan ozon lebih cepat terjadinya daripada pembentukan, sehingga ozon kita berlubang. Apabila hal ini terus terjadi, maka akan mengakibatkan kanker kulit pada manusia. Yang keempat adalah cara menanggulangi terjadinya pencemaran udara. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran udara diantaranya: yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor yang ada di sekitar kita. Yang kedua, merawat kendaraan kita, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang menjadi tanggung jawab kita, supaya bensinnya tidak boros. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan AC. Usahakan memilih AC yang bebas CFC. Yang keempat, membuat peraturan tegas tertulis untuk pabrik-pabrik supaya mengurangi emisi hasil pembakarannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.